kegiatan pengabdian masyarakat tugas agama. Saksikan videonya di YouTube. See you guys. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ingrid Puspita Kirani, dan di sana ada 4 orang teman saya, yaitu Afif Hikmah Akbar, Fadia Cahyani, dan Aisyah Yanti, dan juga Mas Hendra Ahmad. Dan kita hari ini lagi pengabdian masyarakat di Masjid Nurul Ulum, Petukangan Utara. Kita kegiatannya tadi habis bersih-bersih masjid ini. Ikuti nanti suaranya di masjid ini ya. Dadah. Nah, masjid memiliki peran yang sangat penting dan sangat luas untuk melaksanakan ibadah dalam Islam seperti sholat wajib 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat lainnya. Selain itu juga, masjid juga menjadi tempat untuk berdoa, bertasbih, dan melakukan zikir yang memperkuat hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan masjid sangat penting dalam menjaga ketakwaan dan disiplin umat muslim. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan. Pendidikan agama masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama, baik formal maupun non-formal. Masjid juga dapat mengadakan pengajaran Al-Quran, kajian hadis, tafsir, fikih, dan lainnya untuk semua usia. Selanjutnya, pendidikan umum. Beberapa masjid juga membuka kelas atau lembaga pendidikan yang mendidik masyarakat dalam berbagai keterampilan dan pengetahuan umum seperti kursus bahasa, komputer, atau bahkan pelatihan keterampilan kerja. Yang ketiga, masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Masjid dapat menjadi tempat untuk berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan, penyediaan makanan bagi yang membutuhkan, atau penyelenggaraan acara-acara sosial lainnya. Yang terakhir ada bantuan dan solidaritas. Melalui masjid, umat dapat saling membantu dalam berbagai bentuk, baik melalui zakat, infak, untuk bentuk bantuan lainnya. Masjid juga bisa menjadi pusat untuk kegiatan kemanusiaan dan pembagian bantuan kepada yang kurang mampu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Afif. Selanjutnya, masjid sebagai pusat pembangunan karakter. Yang pertama adalah pembentukan akhlak. Melalui khutbah, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya, masjid dapat memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral umat manusia. Masjid membantu menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kerja keras, dan tolong-menolong. Yang kedua, pemuda dan komunitas. Masjid bisa menjadi tempat pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan seperti organisasi remaja masjid, pelatihan keterampilan hidup, dan kegiatan lainnya yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial. Dan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masjid dapat menjadi tempat pengembangan ekonomi umat, misalnya dengan mengelola dana zakat untuk diberikan kepada usaha mikro, atau menyediakan fasilitas untuk pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Yang kedua, usaha mikro. Beberapa masjid juga mengelola kegiatan ekonomi berbasis masjid, seperti toko atau usaha lainnya yang mendukung kemandirian ekonomi umat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ingrid. Masjid sebagai tempat membangun persatuan. Yang pertama, pemersatu umat. Masjid dapat menjadi tempat yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Di masjid, umat dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi dapat berkumpul.
melakukan ibadah bersama, dan saling mengenal. Yang kedua, dialog antar agama dan antar budaya. Masjid juga dapat menjadi tempat untuk memfasilitasi dialog antar umat beragama, membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan saling pengertian umat kelompok yang berbeda. Ketiga, masjid sebagai tempat pelayanan kesehatan. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Beberapa masjid mengadakan layanan kesehatan gratis atau murah, seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan atau distribusi obat-obatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Promosi kesehatan. Masjid juga bisa menjadi tempat untuk mengadakan kegiatan promosi kesehatan seperti kampanye hidup sehat, vaksinasi, atau pengajaran tentang gaya hidup sehat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ayu Septianti. Yang kedelapan ada masjid sebagai tempat rekreasi spiritual dan psikologis. Yang pertama sebagai tempat beristirahat jiwa. Masjid juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk mencari ketenangan batin. Bagi banyak orang, beribadah di masjid memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa. Masjid dapat menjadi tempat refleksi diri, perbaikan spiritual. Kayak contohnya tuh bisa zikir di masjid. Zikir di masjid itu kan bisa menenangkan diri kita ya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat psikologis. Bagi umat yang merasa cemas, stres, atau membutuhkan dukungan emosional, masjid bisa menjadi tempat untuk menentukan ketenangan, baik melalui doa, mediasi spiritual, atau konseling. Yang terakhir adalah masjid sebagai tempat dialog dan komunikasi. Forum yang pertama ada forum diskusi. Masjid seringkali menyelenggarakan forum diskusi yang membahas isu-isu yang terkini, baik berkaitan dengan agama, sosial, maupun masalah kebijakan publik. Kayak masyarakat tuh bisa berdiskusi di masjid gitu Pak. Yang terakhir adalah interaksi positif. Masjid memberikan ruang untuk membangun komunikasi yang baik, yang lebih baik antar anggota komunitas dengan mendorong interaksi positif dalam berbagai kegiatan. Jadi kesimpulannya, masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah aja, tetapi bisa melakukan kegiatan sosial, terus bisa menjadi kalau kita lagi cemas tuh kita bisa menenangkan diri kita di masjid gitu Pak. Mungkin sekian materi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik-adik dari ini anak-anakku juga dari mahasiswa BSI Ciledug. Mudah-mudahan tadi saya menyimak beberapa hal yang boleh disampaikan. Memang ada program-program di dalam masjid yang banyak sekali tapi belum bisa kita laksanakan. Di antaranya ada yang namanya kegiatan ekonomi masjid. Ekonomi masjid ini masjid sebetulnya bisa bikin warung. Ya, daripada beli rokoknya di luar-luar, bikin warung, jual beras untuk orang-orang tertentu. Ya, cuman jangan berasnya jangan dihutangin. Ya, iya bisa. Kemudian bisa jual baju koko, bisa sarana kehidupan. Di samping itu masjid juga sarana tempat kita diskusi, tukar pikiran, membuka ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Ini memang harus programnya ada, cuman memang situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan, belum masyarakat kita banyak yang belum mengerti seperti ini. Seakan-akan masjid ini masih dibuat sarana ibadah saja, ibadah terutama ibadah sholat wajib lah ya, kemudian berzikir cuma baru ibadah kegiatan. Namun program-program masjid yang lain juga kita melalui Dewan Masjid Indonesia memang sudah mendapatkan saran banyak hal-hal yang perlu disampaikan sama masyarakat. Namun ini semua memang harus ada kegiatan. Adik-adiknya ada rasa peduli di dalam masjid. Kalau kita nggak peduli, mentang-mentang ini dalam bahasa
biasanya di Berapa per masyarakat. SKS? Yang mentang-mentang kita bukan pengurus ya nggak peduli sama masjid, yang penting masuk masjid, keluar masjid nggak pikirin Berapa, apa-apa. Mak? Ya orang Islam yang bagus menurut pandangan Islam ya ini. per semester Makanya anak-anak yang muda ini yang harus banyak dihidupkan dalam bahasa ngaji itu Rizalul semester kalau Ghad, di total tuh Subhanul Yaum, Rizalul Ghad. Jadi pemuda yang sekarang memang harus ke depannya harus lebih maju. Memang sekarang ini ya masyarakat mungkin belum saya sampaikan, kebetulan ya ada mahasiswa semua Ini basic. kegiatan di dalam masjid itu yang berhubungan dengan pemerintahan pakai online. Jadi kalau bapak-bapak main HP cuma bisa main Udah pernah ada gini? WhatsApp, main YouTube, main TikTok ya kagak bisa. Karena ini harus benar-benar mengerti. Karena kita semua daftar masjid, kegiatan masjid, laporan masjid, konjugasi masjid, semua pakai online. Kalau kalian nggak bisa, Kemudian juga nggak hanya online aja, tapi ada LPG, program kegiatan masjid dilaporkan dengan tulisan. Online juga, tulisan juga. Apalagi alhamdulillah sih salah Ini dosenmu. salah satu masjid Semuanya ini diterjunin. bendaharanya cukup tanggap ya, pintar main komputer dia ngerti, jadi gampang. Kalau kita nggak main laptop segala macam nanti harus susah. Laporannya semua pakai online. Apalagi sekarang ya, sekarang kita tahu semua harus pakai online. Jadi kegiatan ini dipantau. Jadi jangan kita menganggap ini masjid masjid yang ada. Ya, kita ini sholat jamaah, sementara ini kita sholat jamaah biasa-biasa. Padahal dipantau, diperhatikan masyarakat. Jadi mereka mantaunya pakai apa kita nggak tahu. Jelas ada laporannya kegiatan itu di sana. Ya, setiap jadi kita setiap sekarang ada dana bodi, ada dana kegiatan masjid. Semua harus ada sanadnya. Imam bersana, margot bersana, ketua masjid juga bersana, semua khotib bersama. Jadi kalau kita nggak punya itu malah nggak laku sekarang. Ibaratnya kalau mahasiswa katanya kuliah tapi nggak punya ijazah. Jadi ijazah ini yang perlu yang menguatkan, itulah barangkali yang saya sampaikan. Jadi terima kasih kepada adik-adik anakku mahasiswa. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut. Ya memang kali ini kegiatan belum berakhir, besok ada kegiatan lagi, jadi dipersiapkan secara matang. Ya, terima kasih kepada adik mahasiswa, bapak-bapak, terima kasih semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan semua ini kembali kepada kita. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.